Halo semuanya, nama saya Cahaya Usma. Welcome back to Inggit Ansris di channel Kpowers. Jadi hari ini kontennya sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini kita bakal membahas seputar beasiswa Max. Apakah beasiswa Max itu nanti kita bahas dengan penerima beasiswa Max tersebut langsung. Jadi seperti yang kalian lihat sekarang, saya sudah ditemani dengan kakak di sini. Jadi langsung saja kita persilahkan kakaknya buat perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Cutnia Usmawanda. Saya dari Aceh. Dan di sini di Jepang udah hampir 2 tahun. Sekarang bulan 8 ya? Bulan 7. Jadi sekitar kurang 2 bulan mau 2 tahun gitu. Wow, beda setahun. Iya, seperti yang teman-teman semua dengar, nama kakak di samping saya adalah Kak Cutnia, tapi kami biasa panggil kakak ini dengan sebutan Kak Nia. Jadi for your information, Kpowers, jadi Kak Nia itu di sini adalah ketua dari PPIJ Komsat Fukui. Beliau juga adalah salah satu mahasiswa di Universitas Fukui penerima beasiswa Max. Jadi langsung kita tanyakan aja ke Kak Nia, apa sih beasiswa Max itu? Oke, jadi beasiswa Max itu kalau di Jepang bilangnya Mombuka Gakusho, sama aja tuh. Mombuka Gakusho atau Max itu beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah, kalau kita Indonesia tuh kayak Dikti gitu loh, gitu. Beasiswa Dikti. Apa ya nama beasiswanya? Bidik misi. LPDP, tahu nggak sih? LPDP. Itu kayak LPDP ini. Kalau ini versi LPDP-nya Indonesia tuh Max kalau Jepang. Jadi dibuka untuk mahasiswa asing, emang untuk mahasiswa asing. Dan JASO, nah itu di bawah Kementerian Pendidikan Jepang juga. Cuma biasanya JASO untuk pertukaran yang kayak Hato sama Fitri kemarin kan. Kalau Max itu bisa untuk S1, untuk S2 juga ada, untuk S3 juga ada sebenarnya. Dan itu dia ada dua kategori, ada dua kategori, ada yang U2U, ada yang G2G. Jadi U2U itu kayak apa ya, kerjasama antar universitas. Kemudian kalau yang G2G itu kayak embassy gitu loh, yang kayak antar kedutaan. Jadi kalau misalnya U2U, nah kakak ini dari U2U. Kalau yang G2G itu kita emang harus lewat ke kedutaan. Jadi kita nge-apply semua berkasnya itu ke kedutaan Jepang yang berada di Indonesia. Kemudian seleksinya juga di kedutaan gitu. Nah kalau itu kakak nggak terlalu mendalami kan, karena kakak nggak di jalur itu. Kakak di jalur U2U. Jadi jalur U2U itu nanti apa nih, jelasin sekarang atau nanti aja? Boleh, silakan Kak. Nah kalau jalur U2U itu pertama sekali kita setahu kakak nih, kayak kita udah ada kerjasama dengan universitas yang 7. Paling penting itu kita udah nemu profesornya yang mau kita, yang jadi apa namanya, supervisornya kita gitu. Nah kakak kebetulan sih sebenarnya Tuhan lah. Iya, rezeki ya. Jadi itu sensei kakak yang di Indo satu grup penelitian dengan sensei kakak sekarang di sini. Nah, jadi sensei di sini itu kayak menawarkan bahwa ini ada beasiswa dan beliau membutuhkan mahasiswa. Nah, sensei kakak di sana nawarin kakak, Nia, ini ada beasiswa dari ini gitu. Mau mendaftar nggak? Gitu. Ya, akhirnya kakak coba. Dan coba dengan step-stepnya, alhamdulillah keterima gitu. Akhirnya jadi kita nanti di situ paling penting sih ada research plan-nya ya. Itu paling penting. Jadi yang paling utama itu di situ. Kalau yang lainnya itu ada syarat-syarat lainnya itu lain lagi, tapi menurut kakak dari pengalaman yang paling penting itu di situ. Research plan. Itu harus, karena kita kayak kita kesini tuh udah jelas mau ngapain gitu loh. Harus ada tujuan ya sebelum kesini. Jadi kayak kita udah ada garis besar atau skenario kita pribadi lah. Kita mau kesini mau ngapain, mau melakukan penelitian apa, mau dapat hasil apa, mau jadi apa gitu. Wow. Gitu.
Ya, secara singkatnya seperti itu tentang beasiswa Max. Jadi Kania ini melalui jalur U2U ya Kak. Jadi dari kampus Universitas Fukui ini udah ada jalan kerjasama dengan Universitas Kakak di Indonesia. Jadi saling mengabari tentang beasiswa Max ini. Jadi mungkin teman-teman semua di rumah pengen tahu, ada nggak sih selain dari research plan tadi, ada nggak sih syarat-syarat yang penting banget untuk dipenuhi? Sebenarnya apa ya kalau seperti boleh. Karena itu kalau misalnya mau cari apa syarat-syaratnya, sih lengkap ya, ada di apa sih di web page-nya itu, di linknya itu, link beasiswa Max ada yang khusus ya Kak? Ada. Jadi buat jadi buat kepors semua yang di rumah yang pengen tahu juga tentang perihal beasiswa Max itu seperti apa. Jadi buat kepors di rumah untuk mencari informasi seputar beasiswa Max itu sudah tersedia banyak di internet dan sekarang kita sudah bisa akses dengan mudah. Tinggal kita yang sendiri mau mencari, punya keinginan untuk mencari informasi-informasi seputar beasiswa. Bukan hanya Max, sebenarnya banyak banget beasiswa yang tersedia, cuman sisa dari kita sendiri pandai-pandai mencari informasi tersebut. Jadi aku mau nanya nih Kak, kan kalau mau ke sini tuh kan beasiswa Max itu seperti yang Kakak bilang tadi harus ada research plan. Jadi kita harus punya kayak tujuan sebelum kita ke sini, datang ke Jepang ini. Selain dari research plan itu, apakah kita sebelum ke sini itu harus punya sensei dulu, sensei buat jadi supervisor kita yang bisa menjaga kita di sini, atau yang kayak harus ada senseinya dulu gitu loh Kak? Iya pasti, emang karena nanti di salah satu berkasnya itu kita emang perlu mengisi nama beliau sebagai penanggung jawab kita pas kesini. Jadi biasanya kalau yang atas nama U2U itu emang kita udah kayak ada, dan itu kayaknya udah hampir bukan persyaratan sih, kayak langkah yang sama hampir untuk ke semua beasiswa, bahwa kita perlu ada link terlebih dahulu dengan senseinya gitu. Itu kayak mempermudah harusnya kan beasiswa. Jadi kalau yang ini juga kayak gitu, emang udah kita harus ada, bahkan Kakak selama proses itu memang interaksinya sama beliau, tanya jawab apa-apa aja yang diperlukan gitu, karena memang sebenarnya Kak tahu beasiswanya dari beliau juga dan dibantu urusnya oleh beliau juga gitu. Jadi emang udah harus jumpa ininya. Bahkan kan kalau kita mengajukan ide penelitian kita itu kan ke beliau, diskusinya dengan beliau, karena kita akan melakukan penelitian itu di bawah bimbingan beliau di sini gitu. Jadi ini dari beberapa teman-teman di luar sana ada yang pernah nanya ke aku, kalau ke Jepang itu kan seperti yang aku bilang tadi, banyak informasi yang tersedia di internet. Banyak juga teman-teman di sana yang pengen ke Jepang tapi belum ada koneksi sama sekali di Jepang, tapi pengen sekolah ke Jepang. Apakah itu bisa atau gimana menurut Kakak? Bisa, pasti bisa dong. Tapi kan harus ada senseinya gitu loh Kak. Kalau ini sepengetahuan Kakak, selain kita, kalau Kakak dua mungkin solusinya ya. Pertama, kita kan di sana ada dosen juga kan. Nah, itu approach dosennya dulu di sana. Karena biasanya ya carinya tuh dosen yang lulusan luar negeri juga, yang dia masih punya hubungan dengan kampus asalnya yang di luar itu. Atau mungkin dia punya grup penelitian tertentu. Sehingga dosennya itu juga kayak punya banyak link gitu kan. Nah dari situ kita bisa minta nasihat atau bisa cari informasi dari beliau, Pak saya mau rencana mau lanjut S2 gitu, apa ada saran atau nasihat gimana. Mungkin beliau menjadi salah satu media gitu loh untuk kita mendapatkan profesornya. Nah kalau yang kedua itu menurut Kakak dari ini terutama untuk mahasiswa sains ya yang punya penelitian, misalnya kayak Inggit di material gitu.
penelitiannya di bagian material kan, itu kan banyak tuh, apalagi kalau kita buat tugas skripsi kan kita referensinya banyak jurnal, kalau jurnal internasional. Nah dari jurnal internasional kan biasa ada penulis-penulisnya tuh rame kan juga disisipkan dengan emailnya di jurnal itu. Nah di situ kita bisa menghubungi jadi langsung saya tertarik dengan penelitian Anda dan saya melakukan penelitian yang sama gitu, bla 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 bla, jelasin, terus kayak menawarkan diri gitu untuk ikut tergabung dalam penelitian itu dan ingin melanjutkan studinya ke S2 atau S3 gitu. Jadi nanti kalau misalnya beliau mengaccept-nya ya kita baru lanjut gitu, ngikutin prosesnya. Oke, Kepors di rumah udah dengar. Jadi buat kalian semua, selain dari kita mencari informasi sendiri, mencari koneksi juga itu penting. Apalagi kalau kita pengen lanjut S2, sebaiknya kita cari koneksi terlebih dahulu dari kampus, dari dosen-dosen kita sebelumnya. Dan paling penting menurut dari Kania itu kita cari koneksinya itu dari dosen-dosen yang pernah sekolah di luar negeri, karena itu koneksinya benar-benar dari kampus yang dari luar negeri. Satu lagi juga bisa dari senpai seniornya. Oh iya, dari itu bisa juga dicari informasi lebih, apalagi dalam memburu beasiswa gitu, yang berpengalaman, karena kan sebenarnya di hari ini aja tuh banyak banget beasiswa yang kebuka mungkin. Nggak cuman ini, pas ini itu tuh banyak yang lain gitu. Itu tergantung dari informasi yang kita dapat gitu loh. Jadi emang harus, kalau mau cari beasiswa tuh emang kita harus bener-bener semangat mencari informasi juga, karena beasiswa tuh bener-bener banyak banget yang tersedia. Ya. Dan kayak di Instagram ada tuh yang beasiswa.co.id atau beasiswa apa, semua itu informasi beasiswa. Banyak banget itu informasi tentang bukan hanya di Jepang kan ya, banyak di seluruh dunia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengikuti seleksi beasiswa Max itu yang berdasarkan pengalaman kakak sendiri itu membutuhkan waktu persiapannya berapa lama langsung di-accept dari kampus ini? Kakak setahun. Setahun persiapannya. Wow. Ya bisa dibilang setahun, sampai itu dari pertama ditawar ditawar untuk ikut sampai berangkat ya, setahun. Hampir setahun lah. Proses yang paling lama datang hidung iya, komedo. Jadi proses yang paling lama dari kan setahun tuh persiapannya Kak. Yang menurut Kakak persiapan yang paling lama yang membutuhkan waktu lama itu apa? Paling lama apa ya? Mungkin di pas persiapan berkas kali. Sampai tahap seleksi. Persiapan berkas kan kita kalau kakak emang banyak dibantu sama CC di sini kan, jadi kita modal email gitu. Email banget. Jadi apalagi banyak informasi yang kayak harus ngurus berkas. Makanya kalau misalnya kita mau daftar beasiswa itu nggak bisa ya aku mau daftar bulan ini untuk beasiswa bulan depan, nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin sama sekali. Itu emang persiapannya harus benar-benar matang ya sampai gitu. Setahun banget tuh. Apalagi nanti kalau misalnya ada syarat bahasa kan, sertifikat yang itu TOEFL kan ya. Itu kan yang kita tesnya kapan, hasilnya kapan gitu kan keluarnya, yang enggak dalam jangka sebulan, enggak kayak gitu kan. Persiapannya enggak mungkin singkat pasti. Kalau dari Max sendiri Kak, ada syarat TOEFL harus berapa gitu? Tertulis kayak kakak baca ada kan, tapi kakak ada baca ini sekedar informasi juga ya. Bisa di follow PPI Jepang. Sekalian dong PPI Fukui. Iya, PPI Fukui @PPI Fukui. Gimana dong? Bisa follow aja dulu @PPI Fukui, dan juga untuk informasi seputar beasiswa atau kehidupan mahasiswa di Jepang itu @PPI Jepang. Ini. Bisa kelihatan nggak sih ya? Aduh, nggak kelihatan. Jadi itu di story-nya nggak kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Pokoknya nanti teman-teman buka aja @PPI Jepang. Jadi itu nanti aku taruh di link ini apa ya namanya? Description box. Nah itu di situ emang ada khusus untuk Q&A Max. Khusus Max ya. Jadi itu emang tanya jawab seputar beasiswa Max, tapi khusus untuk G2G. G2G yang seperti kan? Bukan ya? Bukan. Satu lagi yang jalur dan bisa kok nanti kalau saya ada pertanyaan lanjutan juga bisa tanya ke mereka. Mereka sangat aktif juga.
dan berbagai informasi lain terkait Jepang, beasiswa di Jepang, universitas Jepang, pekerjaan di Jepang dan sebagainya. Jadi kalau emang apalagi yang tertarik untuk melanjutkan kuliah ke Jepang, ini rekomendasi dari Kak pribadi sih. Silakan di follow PPI Jepang. PPI Jepang, nanti aku taruh linknya di description box. Buat teman-teman yang tertarik sekolah melanjutkan kuliah ke Jepang, mencari pekerjaan ke Jepang, nanti ada berbagai informasi di Instagram PPI Jepang tersebut. Kemudian tadi tanya apa ya? Kejam nggak sih? TOEFL. Oh iya, TOEFL. Jadi yang kayak kalau kakak nih pribadi dan di sini juga gitu sih. Mereka nggak mensyaratkan harus 500 ke atas nggak sih, Kak? Kalau itu iya kayaknya. Dan nggak boleh prediksi. Itu sih paling penting. Kemudian kalau bahasa Jepang juga nggak ada syarat ya. Nggak ada syarat. Jadi kakak di sini kan Max tuh. Terus di sini boleh tahu nggak jumlahnya berapa? Apanya? Dari Max-nya dikasih beasiswa, ditanggung dari beasiswa Max itu apa aja? Beasiswa Max nggak banyak pilihannya ya. Klub satu gitu datang. Totalnya itu 143.000. Dari awal datang deh, Kak, apakah dibayarin? Gitu. Iya. Jadi kakak sampai sini tanggal 21 bulan September 2018 ya. Jadi emang udah dibilang melalui email, itu kita harus mempersiapkan uang pribadi karena sebulan pertama kita nggak dapat beasiswa. Apalagi kakak sampai sini kan kalau dari kampus sendiri nggak menawarkan untuk tinggal di dorm. Jadi emang harus cari apato. Nah, jadi emang harus persiapan uang untuk sewa apato, kan ada uang muka lagi. Terus beli, ya memulai hidup lah. Kita beli macam-macam, isi apato juga. Iya, beli bla 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 selama 1 bulan ke depan. Jadi, nah kalau berapa yang harus dipersiapkan, menurut kakak itu sangat tergantung pertama dari pemilihan apatonya. Karena uang mukanya kan beda-beda. Lagi kalau misalnya nanti kakak di Fukui ini segini umumnya, standarnya segini. Kalau misalnya kayak di Tokyo atau di Osaka dan lain sebagainya, mungkin beda gitu kan. Dan kebutuhannya juga gimana. Dan mungkin ini juga tips sih, kayak informasi gitu. Kalau kita di sini kan ada yang anak-anak keluar kan gitu, yang keluar pas semester baru, pas mau semester baru. Jadi barang-barang itu dibawa di laundry. Jadi kita nggak perlu membeli banyak barang apa-apa. Jadi datang ke situ banyak barang bekas, memang sih barang bekas tapi masih dijamin masih bagus-bagus dan banyak pilihannya. Jadi nggak perlu cantik-cantik. Nggak perlu harus beli kayak gelas, piring, wajan, bahkan sampai kipas angin, mesin cuci gitu ya. Sabun cuci. Macem-macem pokoknya lengkap deh kalau misalnya kayak isi perlengkapan dalam kos gitu. Jadi kayak nggak perlu beli apapun lagi kan bisa harusnya ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu bisa dicari informasi sebelum datang. Jadi bisa ditanya sama senpai atau senior yang kiranya dikenal atau cari informasi lalu berlanjut ke universitas yang dituju, mahasiswa Indonesia yang berada di universitas yang dituju gitu. Nah, jadi uang itu dipersiapkan kalau Kak ya segitulah secukupnya gitu kan. Secukupnya. Buat kehidupan sebulan kan, Kak? Buat sebulan itu. Jadi di bulan ke depan di bulan 10 akhir bulan 10 baru kakak dapat uangnya 143.000. Itu untuk kehidupan per bulan, kehidupan sekolah, biaya hidup, biaya makan, kemudian biaya listrik, biaya semuanya udah yang 160.000. Iya, itu udah di situ semua gitu. Tapi uang kuliah kita nggak bayar sama sekali lagi gitu. Itu emang udah kecuali kayak beli buku. Tapi yang berhubungan dengan pendidikan ya. Yang berhubungan dengan pendidikan yang 160.000 itu. 143. 143.000. Oh, jadi total per bulan ya Kak 143.000. Dan kita nggak bayar uang kuliah lagi. Cuman itu kayak udah masuk biaya hidup dan semuanya kita di situ. Uang apa tuh? Uang makan, uang beli buku, uang semuanya di situ. Wow. Tapi konsekuensi atau hal yang harus kita lakukan kayak semacam feedback untuk 143. Wah. Wah, kalau itu tergantung kakak pribadi. Tapi kakak mau bukanya itu tergantung sama senseinya. Pasti. Dan ini tips juga untuk yang mau
untuk melanjutkan S2, menurut kakak perlu kita mencari tahu dengan detail apa ya jurusan kita, universitas kita, dan sensi kita. Itu harus cocok kalau menurut kakak. Dan apa ya, standar sensinya tuh harus kira-kira kita mampu atau enggak gitu. Itu penting. Supaya untuk nyaman gitu kan belajar dan sebagainya. Tapi ini bukan masalah kakak nyaman ya? Iya, enggak. Kakak baik banget soalnya. Baik banget. Iya, terus ruangan belajarkannya wah bagus. Fasilitasnya banget. Beliau tuh jadi uang 143.000 itu tuh udah lebih dari cukup. Bahkan kita bisa nabung banyak lah kalau kita pinter-pinter ngolahnya. Iya, tergantung dari pribadi kan. Iya, itu pasti cukup, lebih dari cukup, tapi harusnya pasti lebih dari cukup. Iya, lebih dari cukup. Wah, 143.000 yen. Wow. Apalagi ya, ini terutama harus rajin masak sih supaya biar lebih hemat. Oh, wow. Kemudian ini kan pertama kali kakak kesini ke Jepang. Kesulitan atau hal yang kakak pertama kali menyesuaikan selama sekolah di Jepang itu apa sih, Kak? Kalau kakak pribadi. Sebelum menjawab pertanyaan itu, jawab pertanyaan ini dulu. Beasiswa Max itu kuota yang untuk tahun penerimaan kakak itu ada berapa orang kuota yang diterima? Itu khusus untuk daerah Jepang sepengetahuan kakak yang sama dengan program kakak. Kalau yang Yutuyu itu Yutuyu. Kita nggak ngaruh ke se-Jepang. Kita ngaruhnya se-universitas itu. Cuman universitas yang karena kakak tuju. Yang menyeleksi kita itu sebenarnya kampus. Dan terlebih senseinya. Jadi kayak yang menilai kita pantas untuk lolos atau enggak itu sensei yang di fakultas di jurusan yang mau kita tuju. Nanti mereka baru diseleksi sama kampus yang kita tuju. Kalau kampusnya mengiyakan, setuju, mesti lulus kita di tahap itu mereka cuma mengajukan nama yang hasil penyeleksiannya lokal kampus ke pemerintah. Jadi pemerintah cuma di tahap menyetujuinya atau enggak. Jadi dikasih nama, ini dari Universitas Fukui mengajukan misalnya 3 nama gitu, atau 2 atau 1. Kemudian ini kira-kira mereka kan itu kebijakan pemerintah kan mau menerima ketiga-tiganya atau 2 atau cuma 1 doang. Nah, itu dari mereka. Wah, berarti bisa dibilang kuota untuk beasiswa Max itu terbatas ya, Kak? Karena tergantung dari keputusan senseinya sendiri. Iya. Tapi itu juga kayaknya enggak setahu kakak ya. Kemarin kalau yang dari kakak, kalau misalnya 2 atau 3 mungkin gitu. Yang seangkatan yang karena tapi senseinya berbeda-beda. Iya, senseinya beda-beda. Cuman kalau ini kita nggak kayak pengumumannya itu nggak di-link kemudian kita bisa tahu namanya siapa aja mendaftar gitu loh. Kayak kalau kita lulus kita dikirim email, jadi kita cuma tahu kita aja. Jadi nggak tahu siapa lagi. Jadi kakak nggak tahu siapa lagi nih dapat Max selain kakak gitu. Dan kakak yang taunya saya cuma bilang ada 3 kandidat kalau salah atau 2 gitu. Gitu. Wow. Jadi kakak kayak bener-bener rezeki ya, semuanya tergantung usaha. Itu ya, rezeki sih sebenarnya. Iya. Karena Allah masih. Iya, karena Allah. Sholat tahajud. Tips dari Kania, sholat tahajud, sholat duha ya kan, sholat duha. Kalau zuhar, sedekah itu kayak pembuka pintu rezeki deh gitu. Pendukung juga buat kita yang punya niat untuk melanjutkan sekolah, pengen dapat beasiswa yang dibiayai benar-benar full beasiswa begitu. Doa, sholat duha, sholat tahajud. Dan satu lagi orang tua. Doa orang tua itu. Jadi banyak cerita, banyak konsultasi. Mau apa bilang ke orang tua, bantu doa ya gitu sama saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, beasiswa Max itu dalam proses pengurusannya untuk mendapatkan beasiswa Max itu apakah ada sesi wawancara, Kak? Ada face to face. Kalau yang kakak enggak setahu kakak, karena kayak siapa namanya Abdi ya? Iya. Yang Yutuyu itu kayaknya mungkin tergantung universitas juga kah atau gimana, kakak kurang tahu itu spesifiknya gimana. Kalau kakak lewat email. Jadi pertanyaannya ada di email terus kakak jawab pertanyaan. Iya gitu. Dan tetapi ini penting sih.
sebenarnya kita lanjut S2, kalau S3 gimana ya? S3 kakak kurang tahu ya. Ini pengalaman pribadi aja ya. Kalau S2 itu kita pertama datang nggak sebagai mahasiswa S2, tapi sebagai research student gitu. Jadi kita bukan datang sini untuk jadi dengan status S2, nggak sama sekali, sebagai dengan status peneliti. Master degree kita enggak gitu, tapi research student gitu. Nah, 6 bulan itu sebenarnya masa research student itu 2 tahun standarnya. 2 tahun. Cuman ada orang yang 6 bulan, ada yang setahun setengah, ada 2 tahun. Wow. Sampai untuk menjadi mahasiswa S2. Jadi selama itu kita kayak ditempa dulu. Kayak dilatih dulu. Iya, kayak ini siap belum untuk jadi mahasiswa S2. Tapi kalau selama waktu 2 tahun itu kita belum matang juga, nggak jadi S2. Nggak jadi S2-nya, nggak dapet izin gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Dan tapi selama masa jadi research student itu kan ada waktunya itu berbeda-beda ya, ada 6 bulan, 2 tahun. Kemudian kalau misalnya gagal, itu kan dari 6 bulan jadi mahasiswa research student ini apakah sudah dibiayai juga, Kak? Meskipun pada akhirnya misalnya kemungkinan terburuk nggak bisa lanjut jadi mahasiswa S2 ya itu. Udah. Tanggung jawabnya, wow. Iya. Kalau kakak dapatnya berhasilnya berapa lama? 6 Jadi 6 bulan. Wow, yang tersingkat, luar biasa. Yang tersingkat. Kan 6 bulan yang paling iya, luar biasa. Tapi kayak mungkin ada orang yang mampu tanpa harus itu bisa langsung disetujui sama sensinya untuk S2. Mungkin ada gitu. Ada mungkin harusnya. Dan setelah itu baru, dan kita untuk jadi S2 ada ujiannya. Kalau kakak ini ada ujiannya. Dan ujiannya itu kayak gimana, Kak? Pertama aku bilang yang mungkin itu tergantung dari senseinya. Tergantung jurusannya kita. Nah, kakak kan di fisika pendidikan. Jadi emang tes tulis kayak anak mahasiswa Jepang yang mau masuk kampus, tes masuk kampus ya. Jadi kayak kita SBMPTN gitu ya. Iya. Yang kayak gitu. Dan nggak ada choice. Essay pasti. Itu tapi kakak salut banget sama sistem ujian Jepang. Soalnya itu sangat, menurut kakak kualitasnya tinggi. Itu kayak kita nggak yang cuman kalau menghitung itu nggak cuma untuk tahu angka, tapi kita tahu makna menghitung. Kakak paling ingat satu pertanyaan itu yang tentang mobil, mahasiswa naik mobil gitu. Kakak lupa kayak penerapannya kali ceritanya, ya? Kakak lupa ceritanya gimana, tapi yang jelas kalau kita menghitung jumlahnya itu kayak misalnya 2,7 gitu kan. Kalau orang kan nggak mungkin jadi 2,7 kan. Paham nggak sih? Jadi itu sebenarnya berapa orang yang bisa? Ini 2,7 ini orangnya. 2,7 itu angka perhitungan. Tapi kalau diterapkan angka untuk realnya, dalam real case-nya itu, misalnya orang nih, kita butuh orang 2,7 gitu kan, nggak ada orang 2,7 kan, nggak ada orang 1/7 bagian gitu kan. Iya. Jadi itu berapa orang yang sebenarnya gitu. Itu sampai ke situ. Kakak dulu ada 2, kalau kakak ada 2 karena kakak juga dari Fakultas Pendidikan kan. Jadi pertama ada emang tentang teori fisika, emang fisika banget. Yang kedua tentang pendidikan. Jadi science education-nya gitu. Kalau yang science education itu kayak mungkin lebih bagaimana cara penyampaian guru, cara intinya tentang pendidikan lah. Kalau jadi guru gitu ya, Kak. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman Kepors di rumah ada yang penasaran. Sekarang kan kakak sedang menjalani masa S2. Waktu S1 kakak sebenarnya jurusan apa sih? Oh iya. Tapi tadi belum selesai. Oh iya, lanjut aja. Ya. Tadi jadi setelah ujian tulis di hari yang sama, itu siangnya setelah break lunch itu kayak interview kakak kemarin ada 1, 2, 3, 5 sesi. Interview kali ini. Nah, kalau ini tatap muka. Wow. Jadi kita ditanya, pertanyaan hampir sama dengan English or kan di Jepang. Ya kakak nggak bisa bahasa Jepang, English. Datang ke sini. Jadi emang, tapi waktu itu sensi kakak minta kakak untuk
kayak dikasih skrip gitu loh, yang kayak perkenalan singkat dalam bahasa Jepang, jadi kakak nggak hafal. Walaupun sebenarnya nggak berhasil sih menghafalnya, jadi kayak yang penting ngomong aja blap gitu. Mungkin kita ada usaha ya, kalau iya usaha lah Kak. Nah jadi setelah itu baru pertanyaan dari sensei-senseinya itu kayak wawancara interview kerja nggak sih Kak, 5 sensei kemudian kita sendiri, atau ada teman-teman? Kakak nggak pengalaman interview kerja sih, lihat di drama sih Kak gitu. Ini ya, benar-benar masuk ke ruangan sendiri kemudian udah ada sensei 5. Wow, deg-degan banget tuh Kak. Dan itu kakak ingat kan ada satu sensei yang cewek kan, sekarang jadi kayak sensei yang kakak bukan hampir kita kalau misalnya di Indonesia tuh kayak pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3 kan. Ini kayak pembimbing 2-nya gitu loh. Okay. Jadi beliau sebelum mulai wawancara itu beliau kasih nanti sebelum masuk jangan lupa ketuk pintu dulu ya gitu. Oh iya sensei, Kak bilang. Rupanya Kak pas masuk lupa. Langsung kebuka terus pas kata beliau, ketuk pintu. Iya, diketuk-ketuk lagi pintu baru tepat gitu. Udah masuk. Dan langsung berdiri, kemudian mulai menyampaikan perkenalan singkat. Berdiri Kak, bukan duduk. Enggak, waktu perkenalannya kan kayak berdiri dulu. Oke. Terus kalau berdiri ya berdiri. Terus baru dipersilahkan dulu. Jangan duduk dulu sebelum dipersilahkan kata beliau. Iya, Kak Yong. Tapi paling enggak kan baik ya, karena kita dikasih tahu daripada kita nggak tahu harus seperti itu. Sebenarnya itu mungkin kalau untuk orang umum mungkin informasi standar ya, kayak harus ketuk pintu dulu kayak tata kerama standar gitu. Tapi kakak sayangnya nggak paham waktu itu. Atau mungkin karena dedekan kan kita kadang blank gitu ya. Blank banget tuh ngelakuinnya. Jadi gitu. Kemudian baru ditanya, dan kakak pertanyaannya tuh nggak jauh beda dengan yang dikirim melalui email. Kemarin nih kakak jawab dulu pas email. Tapi ada beberapa yang mungkin lebih mendalam atau sedikit berbeda gitu. Seputar wawancaranya itu tentang research plan atau apa sih? Itu juga. Kemudian tentang paling penting sebenarnya kita kesini mau ngapain dan setelah itu kita mau jadi apa. Wah, itu sih paling penting kayak itu. Jadi kamu setelah selesai mau ngapain, terus sampai sini kamu belajar apa, yang mau pelajari tentang apa gitu. Wow, ada berapa pertanyaan sih Kak? Waduh, ingat nggak ya? Nggak ingat lagi. 10 ada? Ada 15 menit nggak ya? Atau 20 menit nggak ya? Oh, nggak begitu. Wow, deg-degan banget tuh. Tapi jujur ya kakak nggak deg-degan waktu itu. Sebenarnya deg-degan itu kata orang hanya di awal. Iya, di awal 3 detik setelah ngomong langsung mengalir. Ada nggak sih pas wawancara itu pertanyaan yang nggak terjawab? Enggak, karena ngeblank gitu Kak. Karena bukan pertanyaan kayak fisika yang kalau nggak hafal nggak ingat rumus. Ini kayak pendapat dan ini kayak dapetnya gini aja sih. Kita udah tahu niat kita ngapain, kemudian kita tahu sini mau apa, itu udah. Dan paling penting kalau biar nggak deg-degan, biar nggak macam-macam itu jujur aja. Kita kayak apa yang di pikiran kita, apa yang di hati kita sampaikan. Jadi harus sinkron ya. Jadi udah gitu aja gitu. Wow. Kalau misalnya kita kayak mencoba mengarang ini jawaban, itu yang malah buat kita makin ini kan, kayak nanti kok nggak nyambung, ini nggak nyambung, malah jadi kayak ini sendiri, kayak takut sendiri gitu.